Jadi kalau Hmm. kalau dengan pemeriksaan apa tadi luar itu tidak nampak, apalagi ya misalnya kita cari benjolan segala macam Mhm. tidak nampak. Dan kalau misalnya terdapat benjolan yang sangat besar di luar kepala atau di kulit kepala, itu biasanya memang tumor-tumor yang dari kanker yang lain atau kita sebut penyebaran Oh. begitu. Nah, Biasanya di tulangnya biasanya begitu. oke. Nggih. Dok, ini ada satu apa ya, ciri khasnya nggak ini dari tumor otak ini kan nuwun sewu, maaf, ini ada berbagai macam penyakit yang sering mengena di kepala, di otak kayak gitu juga. Nah, ini kalau kekhasan dari tumor otak ini ada nggak mungkin ciri khususnya kayak gitu? Atau memang harus ada CT scan yang harus dilakukan atau gimana, Dok, sebenarnya? Oke, oke. Mhm. Jadi ciri-ciri tumor otak tadi yang saya sampaikan Mhm. sebenarnya gejalanya hampir sama dengan gejala yang penyakit lain seperti stroke, Iya, iya, iya. kemudian Mhm. seperti apa infeksi misalnya ya, Infeksi infeksi lainnya ya. otak Mhm. ya. Cuma Mhm. berbedanya adalah untuk contohnya sakit kepala. Tadi saya Sakit kepala, oke, sampaikan oke. yang paling Ya. sering adalah sakit Mhm. kepala, kemudian Mhm. gejala-gejala saraf yang lain seperti lumpuh separuh, kemudian Hmm. bicaranya pelo atau kesemutan separuh ya atau kejang ya. Jadi khusus yang paling sering yaitu yang paling sering yang kita data dari pasien yang datang di Sarsito itu adalah sakit kepala. Sakit Nah, kepala. sakit kepala untuk membedakan yang lain atau penyakit yang lain itu yang pertama adalah sakit kepalanya itu berkepanjangan Hmm. Mhm. ya, Mhm. tidak pernah sembuh dengan minum obat yang beli di warung atau beli seperti paracetamol. Jadi hanya Ya, ya, berkurang oke, oke. sedikit. Diberi sedikit. Ya, Ya. kemudian dia bisa memberat, jadi pada saat sakit kepalanya itu muncul, bisa Mhm. memberat pada saat misalnya batuk Hmm. atau bersin atau mengejan dan biasanya Mhm. memberat pada malam hari. Mhm. Dan kadang-kadang pasien itu terbangun karena sakit kepalanya. Dan Hmm. biasanya sampai kalau misalnya terjadi kondisi yang lebih berat lagi, biasanya sampai muntah. Sampai Muntahnya mimisan nggak, Dok? Mimisan kayak gitu misalnya pernah? tidak, kalau Tidak mimisan sampai tidak ke ada, sana ya? tidak Oke, oke, tidak sampai oke. ke sana. Jadi Mhm. benar-benar gejala sakit kepalanya itu biasanya beberapa bulan atau kalau ada sampai beberapa sekitar 6 bulan ya 3 sampai 6 bulan, kemudian tidak membaik dengan minum obat biasa, Mhm. kemudian makin lama makin berat. Jadi makin lama makin berat. Jadi Hmm. mulai dari Oke. ya misalnya awalnya itu sakit kepalanya ringan, tahu-tahu tambah berat sampai kadang-kadang di akhir pasien harus mondok atau harus ke rumah sakit itu biasanya terjadi koma atau terjadi penurunan Oh, penurunan kesadaran sampai mungkin tadi gejalanya diikuti gejala-gejala yang saraf yang lain tadi seperti lumpuh lumpuh. separuh, mungkin Oh. disertai kejang atau sampai tadi salah satunya koma. Dan kadang Hmm. ada beberapa kondisi Ya. Hmm. Hmm. pasien itu tidak harus dengan sakit kepala juga. Jadi Hmm. atau pasien kejang. Mhm. Nah, Mhm. berarti kejang pada kondisi usia dewasa atau usia tua itu malah harus dicurigai pertama itu merupakan suatu tumor otak. Kecuali kalau Hmm. memang ada riwayat sebelumnya trauma kepala ya itu beda lagi. Tapi kalau Beda lagi ya. dia tidak ada apa-apa, tidak ada gejala demam segala macam, kemudian dia tiba-tiba kejang, harus dicurigai itu suatu tumor otak. Oke. Oke. Kemudian Hmm. ada kondisi-kondisi yang mungkin bisa terjadi tanpa gejala tadi yang gejala-gejala yang sering sakit kepala dan kejang. Kadang-kadang pasien itu datang sudah dengan kondisi gangguan perilaku. Maaf, seperti Oh. orang gangguan seperti orang Mhm. stres atau orang sakit jiwa. Itu ternyata itu Mhm. memang Mhm. murni bukan sakit jiwa atau sakit kelainan jiwa, tapi ternyata bisa disebabkan oleh tumor otak itu sendiri yang kebetulan di daerah lokasi eh, pengontrol untuk emosi, untuk perilaku tadi. Itu bisa terjadi. Itu Mas yang sering kita dapatkan Oh. gitu. Iya, Nggih. iya, iya. Jadi Ya. sampai ke psikologis juga kayak gitu. Iya, iya bisa. Jadi Hmm. kadang-kadang yang tadi misalnya muncul sakit kepala dulu, kemudian dia bergerak semakin berat dan kadang-kadang di akhir sebelum dia pasien masuk itu dengan gangguan atau perubahan perilaku juga bisa sering marah-marah, mondar-mandir jadi agak jadi orang linglung segala macam, kadang-kadang sampai
pasien Hmm. terjadi koma, begitu Mas yang Oke. terjadi. Ya. Dok, ini kalau secara apa ya, gender kayak gitu ada pengaruhnya ya antara pria dan wanita apa ya? Untuk Resikonya itu resikonya aja. ada Kalau nggak? resikonya biasanya untuk kasus-kasus yang tumor ganas tidak ada perbedaan. Ya ada perbedaannya. Ya, tapi kalau untuk kasus-kasus yang relatif tumor jinak memang lebih sering terjadi pada perempuan karena mungkin Oh, faktor hormonal salah satunya. hormonal tadi ya. Iya, Ji. Oke, Tapi oke, yang oke. secara umum tidak ada Hmm. perbedaan secara nyata untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dia dari penyakit keturunan, jadi mungkin Ah, oke. kakek neneknya atau orang tuanya ada yang sakit kanker, terutama yang kanker otak, bisa itu terjadi penurunan ke anak cucunya begitu. Salah satunya. Kemudian ada kondisi faktor risiko yang lain, seperti pola hidup yang tidak sehat, ya, pola makan yang tidak sehat, stresor tinggi segala macam, ya, kondisi-kondisi penyakit yang lain itu juga bisa memicu tumor otak. Meskipun sampai sekarang belum bisa dipastikan penyebab terjadinya kondisi atau kelainan abnormalitas di sel-sel otak itu sampai sekarang belum bisa dipastikan secara pasti. Oke. Tadi yang genetik tadi seberapa besar ya persentasenya untuk menurun? Seberapa besarnya Gimana, sekitar Dok? ya sekitar 50%. Oh, Artinya tidak langsung tidak diturunkan. langsung Iya, diturunkan. iya, Oke, oke, oke. iya, tidak tidak salah. Tapi bila mana semua ada pasien dengan keluarga yang pernah menderita kanker, itu memang harus dicurigai kalau itu terjadi penurunan atau terjadi kondisi genetik, meskipun tadi tidak selalu muncul begitu. Dok, kalau tumor kayak gitu dimungkinkan karena sebelumnya ada trauma kayak gitu, mungkin nggak dok? Misalnya ada benturan waktu masih bayi atau mungkin kayak gitu yang cukup hebat terus jadi menimbulkan kayak gitu, ada kemungkinan nggak itu? Atau Sementara ini yang saya pelajari atau di beberapa ini tidak ada tidak terkait ada ya? kondisi trauma, tidak ada. Oke, 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 Ya, oke, oke. Wah, ini edukasi yang cukup menarik, Dok. Jadi ya, tidak ya. langsung non saya uyah-uyah yang pusing itu tumor tangga, tapi Betul, ada betul. ya Ya, ya. ya, Jadi ya, memang betul sekali. ada penelitian yang lebih lanjut juga, ada CT scan juga. Jadi biar masyarakat juga di samping aware juga nggak perlu terlalu was-was banget kayak gitu juga, Dok Betul, ya. betul, betul, betul Oke, sekali. oke. Baik dok, kita harus break dulu. Sebelum nanti Oke. kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini cukup menarik. Ini suatu hal yang dekat dengan di sekitar kita. Dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang mau bergabung, silahkan ya ke 081754832200 atau bisa juga bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja.
Siap dok ya. Oke, siap. Baik, 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora terus menemani suasana pagi Anda di hari Rabu ini 22 Desember 2021 ya. Dan kita masih ini berbincang bersama Dr. Kusumo Dananjo MSc SPSK ini dari Rumah Sakit Dr. Sarjito ya. Kita berbincang seputar tumor otak. Tadi sudah di awal dijelaskan sahabat Sonora seputar pengertian, penyebabnya dan juga gejala-gejalanya ya. Dan kita akan lanjut lagi berbincang kita di kesempatan pagi kali ini. Untuk yang mau gabung boleh telepon langsungnya di 557762 ataupun bisa juga Anda bergabung melalui 081754832000 ya untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Dokter, kita lanjutkan perbincangan kita, dokter. Siap. Ya, Ya, monggo, oke monggo. dokter. Nah, tadi di awal juga sudah dijelaskan berkaitan dengan pengertian dari tumor ini dan juga penyebabnya dan itu bisa siapa saja dan di usia berapa saja gitu ya dok. Nah dok, kalau dari maaf ini fasenya ini bisa dibilang fase gitu nggak ya? Dari yang kan berkembang tadi disampaikan ada penjelasan gitu. Nah, dari yang kecil sampai ke berat kayak gitu ada periodenya berapa lama kayak gitu nggak dok? Ya, Atau ini tergantung tiap orang seperti apa kondisinya? Gimana ya. dok? Jadi pada prinsipnya tadi tumor itu Mm-mm. dibagi menjadi tumor jinak Mm-mm. dan tumor ganas. Oke. Ya, jadi pada tumor otak itu juga dikenal juga adanya tumor jinak dan Mhm. tumor ganas. Mhm. Untuk yang tumor jinak itu memang relatif sama dengan pengertian di tumor yang lain. Jadi tumor jinak itu relatif pertumbuhannya Oh. sangat lambat sekali. Bisa dibilang mungkin pada saat dia timbul gejala itu sangat besar. Jadi mungkin kadang-kadang kita mendapati kasus-kasus di Sarjito dengan tumor jinak tadi itu Mhm. ukurannya cukup besar, mungkin sebesar telur ayam ya. Itu baru Oh. muncul gejala. Makanya tadi gejala itu sangat dipengaruhi letaknya. Kalau letaknya yang sangat sensitif mungkin langsung timbul gejala, tapi kalau dia letaknya yang tidak area-area yang tidak memunculkan gejala itu rata-rata muncul gejalanya setelah besar. Dan kalau yang jinak tadi memang relatif sangat lambat. Jadi kadang-kadang nyeri kepalanya mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Dengan catatan tadi nyeri kepalanya relatif ya berkepanjangan, kemudian Mhm. ringan-ringan saja, dan kadang-kadang Mhm. juga mungkin munculnya juga tidak tiap hari, dan biasanya kalau sudah besar baru muncul gejala-gejala yang sakit kepala yang lebih berat lagi. Nah, kalau yang tumor ganas, yang Mhm. tipenya ganas itu relatif lebih cepat, rata-rata 3 sampai 6 bulan baru gejalanya lebih cepat dibanding yang jinak tadi, rata-rata 3 sampai 6 bulan, begitu mas. Iya, Oke karena oke. memang Ya, ya. memang perkembangan dari selnya itu Mhm. berbeda dengan yang jinak, karena dia bisa sangat agresif sekali, Oh. baik dari pertumbuhannya Mhm. maupun sampai mungkin merusak area sekitarnya, area saraf atau sel-sel saraf yang terkena itu. Sampai kadang-kadang Hmm. di sel ganas tadi atau tumor ganas itu saking dia sangat agresifnya, kadang-kadang muncul perdarahan juga di dalam tumornya itu, sehingga timbul gejala yang semakin berat sampai kadang-kadang pasien dengan datang dengan kejang, koma segala macam ya karena tadi keganasannya si tumor tersebut di dalam otak. Begitu. Oke. Dok, kalau di Indonesia nih ya atau yang di Sarjito sendiri seberapa umum sih tumor otak ini terjadi dok atau yang periksa berobat ke Sarjito kayak gitu dok seberapa banyak kayak gitu? Ya, alhamdulillah kita Hah? di Sarjito tim neuroonkologi ya. Mhm. Ada dokter saraf, konsultan neuroonkologi, kemudian bedah saraf, konsultan neuroonkologi, kemudian beberapa tim radiologi, kemudian patologi, anatomi, sampai nanti radioterapi dibantu dengan teman-teman dari hematologi, onkologi ini banyak menemukan kasus-kasus yang cukup signifikan, artinya cukup 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 banyak ya. Mhm. Bisa dikatakan ya sekitar mungkin sekitar kalau yang tumor primer itu sesuai beberapa penelitian terakhir sekitar 10 sampai 20%. Oh,
Nah, yang memang cukup tinggi itu adalah yang tadi tumor sekunder atau yang dari penyebaran dari kanker yang lain. Ya, sekitar 40% sampai 50%. Karena memang dengan kemajuan terapi, kemajuan teknologi itu memungkinkan pasien itu bisa hidup lebih lama terkait penanganan kankernya sehingga terjadi penyebaran. Jadi kalau misalnya kalau yang dulu mungkin penanganannya tidak sebaik sekarang, jadi pasien itu sudah meninggal dulu sebelum terjadi penyebaran begitu. Kalau sekarang dengan baiknya teknologi dan terapi sehingga pasien itu bisa bertahan dengan baik, tapi ternyata terjadi penyebaran. Yaitu banyak kasus-kasusnya sekarang cukup meningkat terkait terutama penyebaran di otak begitu. Tapi secara dunia maupun di Indonesia sekitar untuk yang tumor primer tadi itu sekitar 10-20%, sekitar 15%. Tapi kalau yang paling sering kita temui yang dari tumor primer tadi atau yang berasal dari sel otak, itu yang paling sering terjadi adalah pasien-pasien dengan tumor ganas dibanding yang tumor jinak begitu. Tapi ketika datang di Sarjito sudah sampai ke tingkat seperti apa? Keganasan nggak gitu atau ya, jadi gimana, Dok? rata-rata pasien yang datang ke kita itu dalam kondisi stadium yang sudah berat ya, artinya sudah karena memang kebanyakan pasien itu kan yang datang ke dokter itu biasanya kalau sudah benar-benar dikeluhkan yang dengan berobat sendiri sudah tidak mampu sehingga dia harus datang ke dokter. Padahal sebenarnya kondisi tersebut juga kurang baik, artinya sudah terlambat, bukan terlambat ya, artinya dalam kondisi yang sudah terlanjur berat begitu. Padahal kalau di dalam penanganan tumor apapun itu jenisnya, apapun itu lokasinya, sedini mungkin itu terdiagnosis, sedini mungkin diobati, hasilnya akan lebih baik dibanding kalau yang sudah terlambat begitu. Ya, bisa mungkin nih sebenarnya ini ya, Dok ya, sedini mungkin kalau misalnya ada keluhan itu diperiksakan ke dokter itu ya. Ya, ini salah satu tujuan kita edukasinya bersama Radio Sonora dan kita di Sarjito ini dengan edukasi dan ke masyarakat ini harapannya begitu ya, supaya kita harus antisipasi, harus waspada. Kalaupun ragu-ragu dengan gejala-gejalanya, jangan ragu-ragu untuk datang ke puskesmas, untuk ke dokter keluarga atau memang harus ke dokter spesialis, silakan. Artinya itu kesadaran masyarakat untuk sehat begitu. Nah, saya kira. oke. Pesan-pesan luar biasa. Dok, kita harus cocokkan dulu tanda waktu dan juga komersial. Sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita ya. Ya, siap. Ya.
Kita mulai lagi, Dok. Oke, siap. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta. Dan sahabat sonora, kita masih di perbincangan cukup menarik sekali ini ya, seputar kesehatan bersama Dr. Kusumo dan Joyo MSc SPSK dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito ini ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, bisa telepon langsung di 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 081754832200. Dr. Kusumo? Siap, ya. Ya, ini dokter ada yang bergabung di WhatsApp-nya Sonora Jogja. Ye. Ini saya bacakan, Dok ya. Oke, Oke. siap. Selamat pagi untuk Mbak Rita. Ini yang ada di Papringan. Tanya gini, Dok. Apa yang menjadi pemicu atau faktor resiko dari tumor otak ini yang mempercepat seseorang bisa terkena tumor otak ini? Waduh, mempercepat sih bahasanya. Jangan ya, Mbak Rita. Nah, oke. Apa, Dok, ini kalau pertanyaan seperti itu? Ya, jadi kalau terkait penyebab tadi yang memang secara perubahan genetik sampai sekarang memang belum diketahui secara pasti. Ada kondisi-kondisi resiko, ya. Salah satunya tadi usia. Jadi semakin usia bertambah, resiko muncul terjadinya tumor otak sangat cukup besar. Kemudian keturunan tadi ya, keturunan juga salah satunya juga pernah dilaporkan itu cukup bisa menyebabkan pasien atau ini anak keturunannya bisa terjadi yang sama, atau mungkin dengan kondisi kanker yang lain, artinya tidak selalu harus dengan tumor otak. Jadi kalau ada keluarga atau riwayat keluarga yang kakeknya atau ibu bapaknya ada riwayat kanker, itu harus selalu untuk melakukan cek untuk tadi kemungkinan terjadi penyakit keturunan. Kemudian yang sudah dibuktikan adalah dengan kondisi atau pekerjaan yang berhubungan dengan radiasi, ya. Jadi radiasi misalnya dengan nuklir ya, kontak nuklir segala macam itu sangat tinggi terjadi ke kanker. Tidak selalu harus kanker otak maksud saya. Ya, kemudian pernah menjalani penyinaran atau radioterapi. Tapi itu pun juga mungkin yang metode yang lama ya, karena kalau metode yang radioterapi yang lama itu kan tidak sebagus yang sekarang, yang apalagi yang dimiliki Sarjito ini, radioterapi yang dimiliki Sarjito ini sangat akurat sehingga terjadi penyebaran atau terjadi efek samping ke organ yang lain sangat minimal sekali. Aman aman. Tapi kalau yang tadi pas karyawan atau tugas yang di lokasi yang terjadi radiasi tadi, nuklir segala macam, itu potensinya sangat tinggi. Itu yang terjadi. Oke, gitu ya, Mbak Rita yang ada di Papringan. Nah, semoga sehat selalu ini juga. Dokter, kalau kita berbicara seputar pengobatan, nah ini gimana, Dok, untuk pengobatan untuk berkaitan dengan tumor otak ini? Apakah harus dilakukan operasi atau gimana sebenarnya? Siap, ya. Jadi alhamdulillah di Sarjito sendiri sudah tergabung di dalam namanya tim board neuroonkologi, di mana di situ ada pakar-pakar baik dari neuroonkologi bagian saraf, kemudian dari bedah saraf, kemudian radiologi, radioterapi, sampai nanti ada psikoterapi, rehabilitasi. Jadi pada dasarnya bila tadi gejala-gejala yang dicurigai itu muncul, jangan ragu-ragu untuk periksa ke dokter. Tidak harus ke dokter saraf maksudnya, tapi ke dokter umum atau dokter keluarga setempat, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Bila mana dicurigai suatu kondisi misalnya tumor otak tadi, dilanjutkan adalah pemeriksaan CT scan atau MRI dengan kontras ya. Karena itu lanjutannya. Jadi dari situ nanti baru diketahui apakah tumornya seberapa, lokasinya di mana, sehingga harapannya
ya harapannya dari kecurigaan tumor otak tadi harus dibuktikan. Harus dibuktikan dulu jenis atau derajat keganasannya. Apakah dia jinak atau ganas. Dan nanti akan ditangani oleh teman-teman dari tim patologi anatomi karena harus diambil sel-selnya untuk diperiksa. Nah, pengambilan sampelnya itu salah satunya adalah bisa dengan operasi maupun biopsi. Tergantung lokasinya, tergantung kondisi pasien, kemudian besarnya tumor segala macam. Baru setelah diketahui jenis selnya, baru ditentukan untuk pengobatan selanjutnya. Pengambilan tumor tadi secara operasi itu juga salah satu bentuk pengobatan. Selain untuk juga kepastian dari jenis selnya, karena pengambilan sampel itu kan tadi salah satunya dengan operasi, dengan biopsi. Ya, kalau yang tadi yang operasi kan selain itu pengambilan sampel juga sekaligus mengangkat tumornya, karena itu juga salah satu bentuk dari pengobatan. Kemudian bila mana kita mendapati jenis selnya, baru ditentukan nanti apakah perlu dilanjutkan radioterapi ataupun juga ditambah dengan kemoterapi, begitu. Tergantung tadi jenis. Kalau jinak, ya jinak rata-rata ya sudah operasi selesai, nanti di follow up beberapa bulan untuk mengetahui apakah ada kekambuhan begitu. Tapi kalau ganas biasanya harus dilakukan radioterapi atau kemoterapi. Ya, itu kalau obat-obatan tanpa operasi belum ada, Dok? Bisa belum ada. Jadi kalau ya? obat-obatan yang diberikan seperti baik lewat yang harus diminum lewat tablet atau harus dengan suntikan itu hanya untuk mengurangi gejala saja. Mengurangi gejala saja. Iya, mengurangi bengkaknya otak karena tumor itu salah satunya kan menyebab bengkak otak. Nah, bengkaknya otak itu harus ada dengan obat-obatan salah satunya. Tapi kalau dia semakin otaknya begitu besar, kemudian efek bengkaknya cukup besar, itu ya tidak cukup dengan obat-obatan, memang harus dioperasi. Dan itu biasanya penentuan apakah harus dioperasi ataupun biopsi biasanya harus dilakukan tadi CT scan atau MRI dengan kontras. Karena itu bisa mengetahui, oh letaknya ini aman ini kalau dioperasi. Oh ini letaknya kok terlalu dalam, sehingga harus dibiopsi. Begitu. Nanti biasanya, alhamdulillah kita di tim neuroonkologi Sarjito tiap hari Kamis itu kita rapat. Jadi pasien-pasien yang datang ke kita ini kita rapatkan dengan kasus-kasus yang sangat kompleks, sehingga dengan rapat itu alhamdulillah kita menentukan langkah-langkah berikutnya, langkah-langkah selanjutnya, sehingga benar-benar pasien itu sangat terkondisikan atau kita sebut patient safety ya. Jadi sangat-sangat meskipun dengan kondisi yang sangat dinamis, tapi alhamdulillah mungkin hampir sekitar 3 tahun terakhir ini ya, hampir 2 tahun ini kita tiap Kamis alhamdulillah meskipun masih online ya, tapi rapatnya tuh online lewat Zoom begitu ya. Tapi kita bisa rapat dari mana saja untuk menentukan yang terbaik pastinya untuk pasien. Begitu. Dok, tadi sudah sedikit disinggung juga berkaitan dengan kekambuhan kayak gitu. Berarti apakah ini bisa hilang sama sekali atau memang ada resiko untuk kambuh kembali kalau misalnya pasien tidak patuh atau seperti apa sih sebenarnya, Dok? Ya, jadi kalau terkait kekambuhan itu rata-rata memang ditentukan dari keganasan. Keganasannya. Ya, semakin ganas semakin akan muncul kekambuhan. Meskipun dioperasi dengan bersih, ya di radioterapi segala macam sangat mungkin timbul suatu kekambuhan. Tapi kalau yang jinak, ya yang jinak tadi dengan operasi yang baik bersih itu insya Allah tidak akan kambuh dan rata-rata baik. Dan di dalam kita di tim ini, di tim neuroonkologi Sarjito itu terkait follow up, jadi pasien-pasien pasca operasi, pasca sinar segala macam itu kita follow up dan kita laporkan perkembangannya di dalam tim itu. Jadi tidak dipikir sendiri istilahnya. Jadi di tim itu ditangani oleh tim yang sehingga ini pasien baik, kemudian hanya obat saja atau fisioterapi saja, atau ini harus dioperasi lagi karena ini. Jadi banyak pertimbangan dan itu pastinya
demi kebaikan pasien. Saya kira itu. Menarik. Ya. Oke, oke. Dok, kalau saya itu berpikirnya gitu, Dok. Yang namanya itu kan otak, berarti kan akan mempengaruhi berbagai kemampuan-kemampuan di tubuh kita, atau motorik atau mungkin Siap. berkaitan dengan panca indera kayak gitu. Nah, Ya. setelah dilakukan operasi ataupun pengobatan kayak gitu. Nah, Ya. ini pemulihannya atau rehabilitasinya ada nggak pasca itu, atau sebenarnya gimana itu? Ya. Jadi di dalam proses penentuan operasi itu tadi kan harus periksa secara, salah satunya memang di awal itu kan pemeriksaan saraf secara umum, Oke, pemeriksaan oke, klinis, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. oke. Dari data itu ditentukan, wah ini pasien, dari data CT scan MRI itu ditentukan ini aman untuk dilakukan operasi. Meskipun dengan kalau kita sebut total resection, jadi safe, jadi harus seaman mungkin, tapi sebaik mungkin memang total. Jadi total itu sebersih mungkin tapi harus aman. Aman itu baik aman secara fungsinya maupun aman baik secara nanti terkait kecacatan segala macam. Tapi itu biasanya kita sampaikan dulu ke pasien atau keluarga pasien bahwasanya kalau ini dioperasi ada kemungkinan nanti timbul kecacatan karena memang itu tujuannya harus bersih begitu. Tapi bila mana tidak dimungkinkan dioperasi, ya dilakukan biopsi. Kemudian nanti baru dilanjutkan pemeriksaan pengobatan seperti radioterapi atau kemoterapi. Nah, untuk pasca pengobatan atau di dalam pengobatan itu sendiri, untuk pemulihannya kita bekerja sama dengan teman-teman dari rehab medik. Karena itu tujuannya kita di tim ini memang harus bekerja sama supaya hal-hal yang sifatnya kecacatan tadi itu bisa kita minimalisir, baik untuk mengatasi sakitnya, mengatasi kelumpuhannya segala macam, kita mencoba untuk meminimalisir kondisi tersebut. Meskipun tidak bisa sembuh sempurna, karena tadi ada kondisi-kondisi yang memang harus dikorbankan untuk tadi mencapai bersihnya ya sel-sel tumor tadi. Begitu. Dan itu bisa kita sampaikan di keluarga bahwasanya ini resikonya seperti ini. Karena kalau tidak bersih, ya nanti akan dioperasi lagi karena akan terjadi kekambuhan. Dan itu biasanya alhamdulillah kita di Sarjito ada operasi yang sangat-sangat atau dengan alat yang baru itu bisa melihat lokasi-lokasi mana yang memang ini tidak aman. Oh ini aman, itu ada beberapa alat atau namanya navigasi ya, operasi dengan navigasi, alhamdulillah dilakukan oleh tim-tim bedah saraf ini dengan kemajuan teknologinya, dengan kemajuan skill segala macam, alhamdulillah kita bisa melakukan itu. Oke. Dok, ada satu yang WhatsApp dulu saya bacakan ini. Selamat pagi dokter, wah informasi yang cukup menarik. Saya Hendra dok dari Jalan Imogiri Barat. Nah, dok, ketika sudah di rumah tuh pasien yang mengalami tumor ataupun kanker otak kayak gitu, kita sebagai keluarga apa yang bisa dilakukan ya dok untuk perawatan di rumahnya? Apakah nanti ada pantangan makanannya atau ada terapi-terapi lainnya? Terima kasih. Selamat pagi, sukses dokter. Oke, Pak siap. Endra. Ya, terima kasih Pak Endra. Jadi bila mana ada keluarga yang kebetulan menderita tumor otak yang sudah dilakukan pengobatan yang secara komprehensif, secara lengkap, itu biasanya di rumah memang harus dimonitor, baik monitor secara kondisinya, kondisi kesadarannya, kondisi gejala-gejala yang baru, kemudian diawasi terkait pola makannya, nutrisinya, kemudian mungkin kalau kebetulan mungkin pasiennya memang tidak bisa bangun, jadi harus tiduran, harus sering untuk dimiringkan. Jadi per 2 jam itu tidurnya harus dimiring-miringkan, miring kanan, miring kiri supaya tidak terjadi luka di punggung atau di pantat, karena biasanya itu terjadi dekubitus karena terlalu lama untuk berbaring. Kemudian mungkin kalau dimungkinkan bisa untuk misalnya untuk sosialisasi, meskipun tetap harus prokes ya, protokol kesehatan, jadi mungkin bisa berjemur matahari segala macam itu masih dimungkinkan. Kemudian obat-obatan jangan lupa selalu dikonsumsi sesuai arahan dari dokternya atau dari tim. Kemudian kontrol rutin terkait tadi
hal-hal yang mungkin harus ada evaluasi jangka pendek atau jangka menengah itu harus dilakukan. Begitu. Jadi untuk makanan, selama itu makanannya sehat, bergizi, tidak ada kondisi-kondisi hipertensi atau gula, itu bisa monggo apa saja. Asal tadi dihindari yang mungkin yang makanan instan ya, makanan-makanan yang siap saji itu mungkin dihindari, seperti mungkin menghindari MSG segala macam gitu, saya kira. Kemudian jangan lupa pasien yang tadi di rumah dibuat bahagia. Oh, Ya, karena dengan bahagia itu bisa meningkatkan imunitas, bisa memperbaiki kondisi pasien itu sendiri. Jadi harus memang peran keluarga ya, peran keluarga itu sangat-sangat keluarga. penting untuk bisa memulihkan pasien itu sendiri. Begitu Mas, Pak Oke. Indra. Kalau ini pencegahan ada nggak sih dok? Pencegahan biar nggak terkena kayak gitu bisa. Pencegahan, tadi yang saya sampaikan, Iya. memang menghindari kondisi-kondisi yang sangat beresiko terjadi tadi ya, radioaktif tadi ya. Oh gitu. Misalnya, Oke. misalnya kebetulan memang dia harus bekerja di Bekerja di sana. radioaktif, ya harus sesuai protokol untuk bekerja di situ, harus pakai baju khusus, kemudian dia Oh. tidak melampaui jam-jam tertentu, berapa kan ada itu, berapa durasi seseorang yang bekerja di radioaktif itu kan ada jamnya. Kemudian dia harus istirahat, mungkin nutrisi yang baik, vitamin, dan jangan lupa mungkin buah-buahan. Karena buah-buahan Oh. itu kan atau sayur-sayuran kan sebagai mencegah radikal bebas. Bebas ya. Karena radikal bebas yang ada di tubuh, baik karena stres, karena makanan-makanan yang tadi yang tidak sehat, minuman yang tidak sehat itu kan memunculkan radikal bebas. Nah, itu salah satunya yang bisa memunculkan bibit-bibit tumor otak atau sel-sel tumor yang di organ lain. Dan yang penting lagi, bahagia. Bahagia ya. Ya, karena bahagia Bahagia. salah satunya juga meningkatkan imunitas dan membersihkan radikal bebas tadi. Termasuk berolahraga walaupun sesibuk Ya, apapun itu. ya, olahraga, kemudian ibadah yang Benar. disiplin, artinya memang harus harus ibadah juga penting. Itu Oke, doa. benar-benar Iya, berdoa betul. dan Iya, bersyukur itu ya dok betul ya. lah, itu bersyukur kan salah satu wujud, salah satu dasar untuk bahagia aja. Nah, benar. Iya. Oke. Dok, saya break dulu untuk komersial, belum nanti kita Siap. ke segmen terakhir kita dan terima kasih juga Anda sahabat solo yang terus bergabung di Oke. kesempatan pagi kali ini.
Dokter, kita naik lagi. Oke, siap. Baik, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini, Rabu 22 Desember 2021 ya. Dan kita masih di perbincangan bersama Dr. Kusumo Dananjoyo dari RSUP Dr. Sadito seputar tumor otak. Ya, dokter, ini di menit-menit terakhir kita. Nah, sebenarnya asik sekali perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini, banyak edukasi yang didapatkan, Dok. Nah, ini apa nih pesan-pesan ke pendengar semuanya, ke sahabat sonora semuanya ini berkaitan dengan tumor otak atau mungkin juga informasi yang berkaitan dengan Rumah Sakit Sarjito dari informasinya. Oke, Monggo, Dok. siap, siap, siap. Hmm. Jadi atau kesimpulan dari eh, acara hari ini terkait kesehatan sangat penting. Kesehatan sangat penting. Kemudian terkait tumor atau tumor otak ini. Jadi kalau bila mana gejala tumor otak itu atau yang tadi saya sampaikan tadi, sakit kepala yang tidak sembuh dengan obat-obatan, ya, obat-obatan yang di warung ya, dan semakin lama semakin berat, ya. Jangan ragu-ragu atau jangan apa ya, bukan malu ya, jangan jangan takut untuk segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan, di mana hal itu untuk memastikan diagnosisnya. Jadi semakin penegakan diagnosis ataupun pengobatan tumor itu dilakukan secara dini, peluang keberhasilan, peluang kesembuhan akan lebih besar. Di samping juga hal-hal yang sifatnya tadi bisa memunculkan suatu tumor seperti pola hidup yang sehat, kemudian selalu bersyukur, bahagia, kemudian pola makan atau olahraga yang baik itu sangat sangat penting yang untuk kita lakukan begitu. Begitu, sahabat Oke. Sonora, terima kasih. Ya. Informasi dari Sarjito, yang jelas kalau mau periksa di sana sudah alat-alatnya tadi disampaikan ada keamanan luar biasa gitu ya, Dok ya. Ya, jadi Ya. untuk terkait pemeriksaan atau tata laksana terkait tumor otak terutama atau pada penyakit kanker umumnya, alhamdulillah Sarjito punya layanan namanya pusat kanker terpadu, jadi di Tulip. Atau mungkin kalau di Polisaraf atau bagian neuroonkologi itu kita bisa, artinya dengan bersama tim nanti itu bisa kita lakukan baik dari pemeriksaan imaging, pemeriksaan tadi secara mikroskopik, kemudian operasi segala macam sampai nanti suatu saat ini dalam proses penelitian adalah pemeriksaan biomolekuler. Jadi untuk menentukan kondisi pasien itu atau pasien penyakitnya itu sendiri. Tapi ini masih dalam proses penelitian. Alhamdulillah kita sudah hampir 2 tahun ini sudah melakukan penelitian itu. Oke, semoga sukses nih ya, Dok ya. Amin, amin. Amin. Ya. Baik, Dokter Kusumo, terima kasih sekali informasinya cukup mengedukasi untuk kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua juga ya, Dok ya. Ya, amin, amin. Terima kasih juga. Oke. Ya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Dok. Ya, matur Jaga nuwun. kesehatan selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. demikian tadi sahabat Sonora perbincangan kita di kesempatan otak ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan saya. Selamat pamit, selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.